Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjelaskan 10 kebiasaan belajar yang baik yang bisa sobat-sobat lakukan dengan mudah. Berikut ke 10 kebiasaan yang saya maksud. Pertama, tidak multitasking. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa multitasking atau mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu secara fisik memang tidak mungkin. Jadi, ketika kamu belajar, fokuskanlah kepada pelajaran tersebut. Tidak usah sambil membuka sosmed atau menonton TV sambil mengobrol dengan orang lain, karena itu akan membuyarkan pelajaran yang kamu sedang pelajari. Kedua, memiliki mindset positif. Kegiatan belajar akan terasa jauh lebih mudah apabila sobat memiliki sikap dan cara pandang positif terhadapnya. Katakan pada diri sendiri bahwa sobat bisa, maka insya Allah sobat pun akan mampu melakukan apapun yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Ketika kamu melakukan sesuatu dan mindset kamu sudah mengatakan bisa, apapun yang akan kamu lakukan pasti bisa. Ketika kamu menekuni suatu pelajaran, ketika kamu berpikir kamu pasti bisa, kamu pasti akan bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Jadi ketika kamu berpikir matematika itu susah, maka sampai kapanpun matematika akan selalu sulit untuk kamu hadapi. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, yang ketika kamu berpikir itu sulit, pasti akan terasa sulit. Ketiga, selalu membuat catatan. Dengan membuat catatan, sobat akan lebih fokus dan menikmati kegiatan belajar. Saat harus mempersiapkan diri untuk ulangan, pastinya sobat akan jauh lebih mudah membaca catatan daripada harus membaca seluruh buku teks pelajaran, bukan? Ketika kita membaca catatan sendiri, itu lebih mudah untuk dihafalkan dan lebih gampang untuk diingat. Keempat, tidak belajar sekaligus. Belajar akan lebih menyenangkan apabila dilakukan secara mencicil. Mempelajari satu materi pelajaran sekaligus dalam satu waktu bukanlah kebiasaan yang baik dan mungkin hanya akan memberi sedikit manfaat. Nah, untuk poin yang ini mungkin semua sering mengalami dengan metode SKS atau sistem kebut semalam. Sebenarnya sistem seperti itu tidak begitu bermanfaat untuk menghafal pelajaran atau belajar apapun. Ketika kita menggunakan sistem kebut semalam, biasanya yang pertama kita akan rasakan adalah capek, lelah, kemudian bingung ketika ujian dimulai, apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita isi dalam ujian tersebut. Apa yang telah kita hafalkan, apa yang telah kita baca biasanya akan buyar ketika kita masuk ke ruang ujian atau ketika kita menghadapi ulangan-ulangan pada hari tersebut. Maka dari itu, hilangkanlah kebiasaan sistem kebut semalam. Kelima, merencanakan waktu belajar. Buatlah rencana belajar yang akan sobat lakukan setiap minggunya sehingga menjadi rutinitas. Tentukan kapan, di mana, berapa lama, serta materi kegiatan belajar yang akan sobat lakukan. Nah, untuk poin yang saya ini menurut saya begitu sangat penting, karena dengan merencanakan waktu belajar, kalian juga bisa mendisiplinkan kalian untuk memanage waktu kalian dan tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Yang keenam, bergaul dengan orang yang tepat. Jika sobat bergaul dengan seorang kutu buku, maka sobat pun akan mulai ikut tertarik dengan menggemari kegiatan membaca. Ketika kita bergaul dengan seorang tukang minyak, maka kita pun akan terbawa bau minyak. Dan sebaliknya, ketika kita
bergaul dengan seorang tukang parfum, maka kita pun akan terbawa harum oleh parfum tersebut. Nah, maka dari itu, pintar-pintarlah kita untuk memilih teman agar kita bisa maju ke depan dan lebih baik. Yang ketujuh, belajar di tempat yang tepat. Temukan tempat yang dapat membuat sobat merasa lebih produktif, entah itu di perpustakaan, taman, atau kamar tidur yang jauh dari berbagai gangguan seperti televisi dan dering telepon genggam. Setiap orang itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Misalkan si A ini lebih fokus belajar di tempat yang ramai seperti pasar, lapangan, dan sebagainya. Adapun si B ini lebih fokus belajar di tempat yang sunyi seperti kamar tidur sendiri, di gunung mungkin, kemudian di tempat-tempat yang bisa membuat dia fokus. Intinya, carilah tempat yang paling cocok untuk kalian belajar lebih efektif. Kedelapan, tetap aktif. Berolahraga setiap hari seperti jalan kaki, jogging, atau bersepeda dapat meningkatkan sikap positif dan kemampuan kognisi. Jadi, selalu sempatkan diri meski hanya 10-15 menit untuk membuat tubuh lebih aktif. Nah, intinya sempatkanlah olahraga meskipun di waktu yang sangat sempit, karena ketika kita berolahraga semua otot-otot di dalam tubuh kita lebih renggang dan lebih rileks untuk melakukan kegiatan selanjutnya seperti belajar dan lain-lain. Kesembilan, bertanya. Jangan segan untuk menanyakan hal-hal seputar pelajaran kepada teman, guru, atau siapapun yang dianggap ahli. Dengan bertanya, sobat akan dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ketika kita malu untuk bertanya dalam hal apapun, contoh ketika kita tersesat di jalan atau ketika kita mentok dalam pelajaran, kita malu untuk bertanya, kapan kita bisa mengetahui jawaban dari semua itu? Apakah kalian ingin terus berada di tempat yang seperti itu atau kalian mau maju ke depan? Jadi, janganlah malu ditertawakan karena pertanyaan kamu yang sangat sepele. Jika memang tidak tahu, bertanyalah. Karena dengan bertanya, sobat-sobat sekalian bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Selamat bertanya. 10. Cukup tidur. Jangan anggap remeh tidur. Tidur paling tidak selama 8 jam akan meningkatkan fokus dan performa. Coba bayangkan ketika sobat-sobat sekalian kurang tidur di rumah atau tidak tidur sama sekali, ketika datang ke sekolah, apapun pasti tidak akan fokus. Mau itu belajar, memperhatikan guru, memperhatikan teman-teman yang sedang berpresentasi, semua tidak akan fokus karena kurangnya tidur. Apapun yang akan kalian lakukan di sekolah pasti akan kurang efektif karena kekurangan tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jangan berhenti belajar untuk terus berprestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.